Perkenalkan, nama saya Gracia Victoria Tae dengan NIM 2003040104, Program Studi Ilmu Politik, Konsentrasi Pasifik Selatan. Kekuatan politik negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Perhatian dunia terhadap kawasan Pasifik Selatan semakin berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini. Sebagai bagian dari dunia internasional yang bergerak sejak lahirnya negara-negara baru, di tahun 1960-an, Pasifik Selatan tampaknya akan selalu menjadi kawasan yang berkembang secara dinamis. Hal ini bukan karena Presiden Reagan mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan abad Pasifik. Demikian pula bukan karena beberapa negara yang sebelumnya kurang memberikan perhatian terhadap wilayah ini, seperti Jepang, Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan Libya. Negara-negara ini mulai ambil bagian dalam kehidupan politik dan ekonomi di negara-negara Pasifik Selatan. Akan tetapi, karena dua masalah penting di kawasan tersebut, yaitu dekolonialisasi di Kaledonia Baru dan denuklirisasi Pasifik Selatan, akan selalu menarik perhatian dunia dalam tahun-tahun mendatang. Lebih penting daripada itu adalah pergolakan politik yang terjadi pada beberapa negara penting di Pasifik Selatan dalam 4 tahun belakangan ini. Masalah-masalah seperti kudeta militer Fiji pada tahun 1987, pemberontakan pada tahun 1989, pencobaan kudeta Vanuatu pada tahun 1988, dan pembunuhan terhadap dua tokoh kanak modern di Kaledonia Baru pada tahun 1999 telah membuktikan bahwa dinamika politik masyarakat Pasifik Selatan telah menuju pada kekerasan fisik. Peristiwa-peristiwa tersebut telah memecah dugaan sementara orang-orang yang menganggap bahwa Pasifik Selatan adalah kawasan yang aman dan damai, yang sering disebut sebagai lautan teduh. Di luar pemberontakan, ketiga masalah lainnya merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan politik di kawasan Pasifik Selatan. Masalah yang cukup penting dalam peristiwa-peristiwa di atas adalah bahwa terdapat kekuatan asing yang terlibat di dalamnya. Pasukan Australia juga selalu diminta kehadirannya untuk mengatasi krisis di PNG dan Vanuatu. Demikian juga Selandia Baru yang banyak perannya dalam krisis di Vanuatu. Hanya dalam menempatkan pasukannya di daratan, kecuali di wilayah perairan Fiji. Di samping sanksi ekonomi, melibatkan sikap Australia dan Selandia Baru dalam kasus Fiji, dugaan bahwa Amerika Serikat ikut campur dalam kudeta terbuka ada benarnya. Dalam hal ini, kita tidak dapat menyangkal bahwa Australia dan Selandia Baru merupakan negara-negara besar di Pasifik Selatan yang selalu menjaga kepentingan. Selain dari itu, kehadiran tentara Australia dan Selandia Baru di negara-negara yang menghadapi krisis politik tampaknya berkaitan dengan lemahnya sistem pertahanan dan keamanan di negara-negara Pasifik Selatan. Sebaliknya, Libya selalu dilibatkan dalam masalah-masalah kekerasan fisik yang terjadi di PNG, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Dalam kasus separatisme di PNG, revolusi bersenjata di Kaledonia Baru, dan percobaan kudeta di Vanuatu, terkait di dalamnya soal latihan militer di Libya. Adanya pembukaan hubungan diplomatik antara Vanuatu dengan Libya memberikan peluang bagi Libya untuk ikut bermain dalam percaturan politik Pasifik Selatan. Karena yang tercipta ialah gerakan-gerakan radikal, tidak mengherankan bahwa sebagian besar negara-negara Pasifik Selatan mengkhawatirkan meluasnya peran Libya di wilayah ini.